Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ahli ibadah yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa hari lagi insyaallah kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tentunya sebagaimana di zaman Rasulullah persiapan-persiapan sudah kita lakukan, di antaranya persiapan terdekat pelatihan saum di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan yang digelar Allah, kita mampu diberi kekuatan, kesehatan untuk meraih target-target yang diinginkan. Yang pertama, kita menginginkan jadi mukminin yang benar-benar mukmin. Yang kedua, jadi muttaqin yang benar mantap takwanya. Dan yang ketiga, memiliki akhlak mulia yang disebut akhlakul karimah. Inilah yang harus kita capai pada bulan Ramadan ini. Kemudian jangan lupa, kalau menurut akidah manusia terdiri dari 3 golongan. Jadi awal Al-Baqarah dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir. Pertama, orang-orang yang beriman. Kedua, orang-orang yang kafir. Dan ketiga, orang-orang munafik. Tentang orang beriman, mukmin, itu Allah turunkan 5 ayat tentang kisah cerita informasi orang kafir yang tidak beriman. Cukup 2 ayat. Dan tentang orang munafik 13 ayat. Ini golongan manusia menurut akidah. Akidah itu keyakinan. Akan tetapi golongan manusia berdasarkan atau menurut ibadah juga ada 3. Yang pertama, orang yang menzolim pada diri sendiri. Jadi tidak peduli, kurang memperhatikan apapun yang akan dihadapinya, akibatnya tak pernah diperhitungkan. Perintah tak pernah dihiraukan, ya. Ada larangan tak pernah dilihat tentang adab atau bahayanya. Hiduplah dalam perjalanannya dengan menganiaya diri sendiri dan mereka tidak menyadari. Itu di dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, golongan muqtasidun. Muqtasidun itu pertengahan. Ada perintah dilaksanakan, ada larangan dihindari. Akan tetapi terkadang
dengan iman yang dimilikinya tak dipelihara, terkadang yang wajib pun tidak dijaganya, sedangkan yang dilarang pun banyak dilanggar. Artinya segala suka. Golongan yang istimewa itu adalah golongan ketiga, sabiqum bil khairat, itu pun biidnillah. Orang yang ikut perlombaan, selalu berlomba dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga kita jadi mukmin yang sebenar-benar mukmin, memiliki satu akidah keyakinan yang kuat dengan kata la ilaha illallah, kalimah thayyibah, asluha sabitun wa far'uha fis sama, dan bagaikan pohon di mana akarnya kuat langsung ke dasar bumi dan dahannya, ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Begitu akidah keyakinan yang kuat. Dan Allah pun yusabitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fid dunya wal akhirah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokoh kuatkan keberadaan kita dengan iman kita yang Allah berikan pada kita, sehingga beri ketangguhan, kekokohan, kuat dan mantap imannya. Ini yang kita harapkan. Dan doa yang kedua, semoga juga dari tiga golongan kita termasuk yang sabiqum bil khairat, yang selalu berlomba dalam kebaikan. Hidup ini perlombaan. Perintah sudah jelas, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian kita lihat juga di surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha kardis sama'i wal ardi. Berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan, berlombalah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ali Imran ayat 133 menguatkan lagi tentang perlombaan ini. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatir arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lebih tegas lagi, bersegeralah. Kalau tadi berlomba, perlombaannya bukan perlombaan yang aba-aba, tapi wasari'u, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah, bersegeralah untuk mendapatkan ridho Allah agar kita kelak dapatkan surga. Inilah yang harus kita siapkan dalam diri kita, karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, syahrun adimun, syahrun mubarakun, bulan yang agung penuh barokah, syahrun fihi, satu malam itu khairun min alfi syahrin, bernilai lebih dari 1000 bulan. Syahrun fihi yuzadu rizqul mu'minin, bulan yang Allah tambahkan rizki-rizki untuk orang yang beriman. Masya Allah. Di hadis lain disebutkan amal yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali, amal yang sunat diberi bayaran mahal dengan bayaran yang wajib. Oleh karena itu siap-siap kita untuk menghadapinya. Tentu saja
iblis syaitan tidak senang. Tetapi Allah sudah memberikan benteng kuat agar tadi tembus dengan godaan iblis syaitan, yaitu namanya ikhlas. Kemudian kita juga melihat di surat Al-A'raf ayat 200, Fussilat 36, lalu diperkuat redaksinya di Al-Mu'minun 97, Al-Mu'minun 98. Kita wajib berlindung kepada Allah. Di samping punya diri kita yang ikhlas, tetap kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Di dalam Al-Quran diceritakan mereka melihat kita, iblis, syaitan, jin melihat kita, dan kita tidak melihat. Satu-satunya cara kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan redaksi di Al-Mu'minun 97, 98 yang sudah bapak-bapak ibu hafal, Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ini doa perlindungan dalam kalimat. Secara umum boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di Al-Mu'minun 9798 lebih tegas lagi kalimatnya, yaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan-setan, dan aku berlindung kepadamu dari didatangi setan-setan. Ini perlindungan agar Ramadan kita benar-benar beruntung, dapat kemenangan, sehingga gemat takbir 1 Syawal nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita keluar sebagai pemenang, bersih hati, suci jiwa, kembali kepada fitrah semula bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Inilah harapan kita yang harus tanamkan jauh di lubuk hati kita selama kita melaksanakan ibadah Ramadan. Punten bari diguyur heula ya rada peura ya. Padam. Oh ya. Kita lanjut. Pertama, definisi takrib. Apa yang disebut saum itu? Saum itu al-imsaku anil akli wasyurbi wa gisyanin nisa minal fajri ilal maghribi, ya, minal fajri ilal maghribi, setengah hari, bukan setengah hari, ya setengah hari dari 24 jam, ihtisaban lillahi i'dadan linafsi wa tahayyu'atan laha litaqwallah. Ini definisi saum. Saum itu menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan suami istri. Niatnya ikhlas, hanya mengharap kepada Allah, dan juga sebagai persiapan, ya, istidadan, ya, linafsi, untuk memiliki jiwa, tentunya jiwa yang taat, ya, yang mantap untuk beribadahnya. Wa tahayyu'atan, tahayyu'a itu artinya berusaha ingin meningkatkan kualitas laha litaqwallah. Jadi takwa yang sudah bapak miliki setiap hari, setiap saat,
disiram dengan siraman rohani, baca Qur'annya, sholat malamnya, sholat dipelihara yang 5 waktu dengan sunatnya, ada zakat, infak, sedekahnya. Ketaat ini ingin tahayuatan pada bulan Ramadan, kualitasnya ingin ditingkatkan. Kesemuanya ihtisaban lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah arti saum menurut istilah. Kalau menurut bahasa saja artinya menahan. Kalau di dalam panduan saum yang saya terbitkan, dikutip juga dari Imam Malik tuh ya, di Al-Muwatta, di situ diceritakan kalau kuda misalnya sedang bekerja bergiliran, lalu seminggu tidak dipakai mencari nafkah, itu artinya kudanya sedang saum dari kerja, berhenti dari kerja. Masih ingat ketika Nabi Zakaria mau diberi putra, menyampaikan kondisi istrinya yang mandul, dan juga Nabi Zakarianya sudah tua. Allah kirim malaikat, kemudian saat itu diperintahkan, sudahlah, Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya, hendaklah kamu itu saum 3 hari tidak berbicara. Ada saum tidak bicara. Kita ini bukan saum tidak bicara. Rasul mengatakan boleh bicara, tapi itu salah satu syarat sebagai ciri Nabi Zakaria akan punya putra. Nah, putranya siapa? Putra Nabi Zakaria? Nabi Yahya. Nah, Nabi bersabda, fal yakul khairan au liyasmut, katakan yang baik, atau kalau tidak ada kata yang baik, lebih bagus diam. Nah, jadi di sini kita harus bisa ihfad lisanaka, menjaga lidah. Boleh bicara, tapi yang baik. Tidak ada bicara yang baik, sudah kita diam saja. Berarti kalau menurut bahasa, yang namanya saum itu menahan untuk tidak bicara. Kuda-kuda yang menahan dirinya tidak bekerja, tapi untuk istilah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan suami istri, niatnya hanya karena Allah Ta'ala, kemudian persiapan untuk diri agar mantap dalam ibadah, lalu puncaknya tahayyuatan, meningkatkan kualitas litaqwallah, takwanya kepada Allah. Itu pengertian ibadah saum. Yang kedua, kita harus memahami juga hikmah terkandung dalam ibadah saum. Setidaknya ada 4. Yang pertama, kita kenal bahwa saum itu tajdidul iman, ya, pembaharuan iman. Sudah selama 1 bulan, ya, diperbaharui biar powernya kuat melahirkan amal soleh. Di samping pembaruan iman, juga watakwiyatuhu, dikuatkan imannya itu, diperbaharui, dikuatkan. Sekali lagi, powernya, kekuatannya sampai mampu melahirkan amal-amal soleh yang banyak dan berkualitas. Bukan hanya banyaknya, banyak dan berkualitas.
Misalnya bahasa sang suami kepada istri, bisa saja karena sudah merasa kenal orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, sudah memaafkanlah kalau ada kekurangan. Akan tetapi Ramadan ini harus mampu meningkatkan kualitas keimanan kita agar amal solehnya itu betul-betul bermakna, berbekas dan disyukuri. Misalnya Dinda ini ada rezeki pada bulan ini, alangkah baiknya kita untuk berikan kemanfaatan. Apa saja wahai Kanda, ya di samping kita ada yang diinginkan, kitab-kitab yang bermanfaat untuk dibaca, kita tingkatkan ilmu. Tentu saja karib kerabat tetangga ada yang memerlukannya, lalu diintip siapa yang betul-betul memerlukan, maka dibebaskanlah utangnya. Kemudian setelah itu diberikan modalnya walaupun tak seberapa. Akhirnya tangan kanan memberi, tangan kiri sampai tak tahu memberikan sedekah yang berkualitas, diterimakan orang, disyukuri orang, lalu berdoa kembali lagi kepada kita. Inilah satu niat yang istimewa, tajdidul iman wa taqwiyatuhu, memperbaharui iman dan memperkuat, mengokoh kuatkan iman itu, tidak pernah goyah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iman ini harus terus dipupuk, dipelihara, karena ini modal utama. Umur manusia dibagi 3. Yang banyak dipikirkan manusia itu hanya sebatas di dunia. Sedangkan kalau Allah untuk menciptakan manusia, kun fayakun, jadi manusia, satu kali jadi manusia, maka di alam kubur tetap orang itu, di akhirat pun ada. Apakah ada akhir? Tidak. Allah yang berikan keabadian. Untuk itulah dinul Islam membekali iman kita supaya perjalanan hidup kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Puncaknya masuk ke kampung halaman lagi di surga Aden yang penuh kenikmatan. Tapi untuk bisa menghasilkan amal-amal soleh yang bisa meniti ke surga Aden itu, umurnya selama yang di dunia, dari mulai lahir sampai ditentukan batas umurnya. Tapi bukan selesai umurnya, ada masa alam kubur, ada masa alam akhirat. Dan Nabi mengatakan, cintai diri kita dengan cara memelihara iman agar kita selamat, amal baik pun berkualitas, untuk kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia, kemuliaan di dunia, untuk kebahagiaan di alam kubur, di alam akhirat, untuk kemuliaan di alam manapun. Jadi kalau Nabi mengatakan umur manusia itu maksudnya di dunia, baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Lebihnya anugerah Allah, wajib kita syukuri. Kita doakan yang sudah menghadap kepada Allah, Allah berikan berlipat ganda pahala, diampuni dosa, dan semua keluarga bisa ketemu lagi. Harapannya seperti itu. Dan nanti ada kehidupan lagi di akhirat itu bagi yang berbahagia, yang benar-benar dapat karunia, lebih ramai dari kehidupan dunia, lebih indah dari kehidupan dunia, dan tidak pernah ada yang tua. Rata-rata umur 33 tahunan, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Ada bertetangga, mudah-mudahan kita pun jadi ahli surga dan bertetangga, amin ya rabbal alamin. Yang kedua,
hikmah ibadah saum itu adalah untuk tahdibun nafsi, ya, mengendalikan diri. Terkadang tidak lagi akal pikiran yang jadi komandan dalam diri. Jangan sampai hawa nafsu yang mengomandoi. Ya, celaka kalau ada. Dengan adanya saum itu tahdibun nafsi, dididik oleh Allah, orang harus bisa mengendalikan diri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, sehingga hati kita banyak kotor dengan syirik dan dosa. Kotor yang paling kotor adalah perbuatan syirik. Kotor lain yang mengotori diri adalah maksiat, dosa, atau durhaka. Maka di ayat lain disebutkan syirik itu dulmun adim, ya. Inna syirka la zulmun adim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, untuk tahdibun nafsi dapat kita rasakan. Tentu saja untuk bisa mengendalikan hati kita harus bersih. Nah, di dalam surat As-Samsu disebutkan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung dapat kemenangan kalau orang bisa mensucikan dirinya. Artinya terlatih untuk bisa mengendalikan diri sampai mempertahankan kesucian diri. Tidak suci pun disucikan dengan menghindarkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat. Yang kedua, waqad khaba man dassaha, betapa ruginya orang yang mengotori dirinya. Mobil kalau mesinnya kotor, tenaganya kurang, mau sedikit nanjak juga ya ada naik, itu tidak akan kuat. Supaya iman kuat, pengendalian hebat, ya sucikan diri kita. Dan kalau bersih hati, suci jiwa ini terkendali karena latihan saum ini, maka kecintaan Allah akan datang pada diri kita. Ingat Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawabina, terusnya wa yuhibbul mutatokhirin. Allah cinta kepada orang yang bersih hatinya, yang suci jiwanya, dan bukan hanya dirinya yang mengendali, tapi tangan dan kekuasaan Allah turut mengendali orang yang bersih hatinya, yang suci jiwanya, jauh dari perbuatan syirik, jauh dari perbuatan maksiat. Yang ada bisikan malaikat untuk membawa kita beramal soleh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah, sayangi diri kita, kata Nabi, ya. Allah sangat sayang pada kita, Nabi sangat sayang pada kita. Tolonglah agar kita tidak mengecewakan Nabi. Allah yang memberikan makan minum entah berapa kilogram makanan, berapa liter minuman, ya, berapa nikmat yang sudah diterima kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kalau dihitung nikmat yang Allah berikan pada kita tidak bakal terhitung. Betapa tidak tahu malunya hamba-hamba Allah andai kata tidak menebusnya dengan ibadah. Kalaulah harus ditebus semua, takkan tertebus. Kalaulah kita menghitung nikmatnya, tak terhitung. Jadilah kita orang-orang di bulan Ramadan ini
benar-benar mampu mengendalikan diri, membersihkan hati sehingga menjadi kecintaan Allah. Yang ketiga, hikmah bulan Ramadan itu adalah dari lain itu artinya melembutkan, ya, jadi menghaluskan. Talyinul masyair, syuur itu perasaan, kalau banyak masyair. Hikmah bulan Ramadan yang kita akan lalui itu bisa menjadi talyinul masyair, penghalus perasaan kita. Tiap hari kita makan, tiap hari kita minum. Ketika mencoba bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, maka terasa lapar. Berpikir bagaimana orang yang hidupnya pas-pasan. Pagi makan, lalu berpikir apa yang akan dimakan sore. Kalau tidak kerja keras tidak akan didapat. Muncul dalam hati kasih sayang, halus hatinya untuk memikirkan nasib orang. Kalau kita tidak ada saum, tidak terasa lapar itu seperti apa? Ya. Kalau kita berpikir, alhamdulillah kita punya keluarga. Tapi bagaimana dibayangkan kalau orang belum punya keluarga, ingin menyampaikan curhat hati, kasih sayang, belum ada. Kita bersyukur, doakan mereka agar segera orang-orang mendapatkan pendampingnya yang setia. Dan terasa pada bulan Ramadan ini untuk menghaluskan apapun yang ada pada diri kita. Ketika tidak Ramadan, ya mungkin perkataan bisa sebagaimana yang orang-orang biasa lakukan, tak terselektif apa orang lain luka hati dengan perkataan atau tidak. Padahal kalau luka hati bagaikan kaca. Kaca itu kalau sudah patah retak sulit untuk disatukan, kecuali dalam peleburan, di tanur peleburan yang tinggi berapa ratus derajat, jadi lagi kaca yang baru. Tetapi hati kalau sudah luka sulit untuk bisa sembuh kembali. Hanya Allah yang akan bisa menyembuhkannya. Oleh karena itu latihan halus bicara agar tidak melukai orang lain, agar tanggung jawab kita ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang baik yang dikatakan, maka Ramadan solusinya. Sudah berapa, Bu? 3 ya. Pertama, memperbaharui iman dan menguatkan. Kedua, dengan Ramadan diharapkan bisa mengendali diri. Yang ketiga, melunakkan, menghaluskan perasaan. Sebab kalau kita sedang sibuk dengan kehidupan kegiatan masing-masing, apalagi yang berhubungan dengan kepentingan, terkadang manusia lupa berpikir tentang perasaan orang. Rasanya diri yang harus diperhatikan, padahal orang lain juga harus diperhatikan. Rasanya tak ada yang melukai orang, padahal kalau terkontrol orang lain tuh bisa merasakan. Ramadan solusinya membuat apik perkataan kita, halus dalam perasaan, halus dalam pembicaraan, sehingga kesemuanya jadi nilai-nilai yang mendapatkan nilai utama dari Allah Subhanahu wa taala. Teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinilai oleh Allah di dalam Al-Qur'an 2 ayat, Al-Qalam dan juga Al-Ahzab, diceritakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi ada teladan
yang baik. Bagaimana caranya? Kalau kita akan bicara menyelesaikan persoalan, maka ingat Nabi kalau menyelesaikan gini bagaimana? Terbayang, oh gini tak mesti marah. Nah, ada ujian, kita jangan sampai aral subaha. Kalau melihat dari hadis Nabi, insarratka hasanatuka wasa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Mukmin sejati itu baru sedih kalau dia berdosa, resah gelisah kalau dia syirik dan maksiat, karena masalahnya ini merusak link kita dengan Allah. Kalau dengan langit jelek, doa juga apa dikabul atau tidak? Kalau langit dengan link dengan Allah, hubungan dengan Allah kurang baik, apa rezeki ditahan atau diberikan, apa doa dikabul atau tidak? Nah, ini masalah bagi kita, ya. Oleh karena itu bagi kita hendaklah selalu menjaga diri kita. Yang keempat, hikmah dari ibadah saum ini adalah kasrus syahwat. Kasrus syahwat itu, kasrus syahwat adalah menekan arus syahwat yang kalau tidak terkendali akan jadi orang terhina, berbuat dosa besar. Dalam sebuah hadis diceritakan, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at fal yatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajri, ya, wa ahsanu lil farji, wa lam yastati fa alaihi bisulmi fa innahu lahu wijaun, rawahu Ibnu Majah. Wahai masyarakat pemuda-pemudi, apabila kamu itu sudah cukup untuk berkeluarga, cepat nikah. Karena orang yang sudah menikah punya keluarga, dia akan terhalang mata jelalatan melihat lawan jenisnya, berhenti karena ada pasangan di rumah, dan akan terjaga parji-parjinya. Orang yang sudah menikah cukup yang ada di rumah. Sehingga bagi kita, apabila ada muda-mudi yang belum, hendaklah membaca hadis ini. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, ya. Menjaga pandangan dan juga menjaga farji sehingga selamat. Wa malam yastati, aduh belum juga bisa berkeluarga, jangan-jangan makan minum tak terpelihara juga, anak orang yaitu istri kita atau suami kita tidak bisa dicukupi. Nah, ayat lain mengatakan niatkan yang kuat, Allah akan memberi kecukupan, karena nanti diberikan rezeki untuk suami, berikan rezeki untuk istri, bersatu dalam keluarga, akhirnya cukup. Kalau ternyata belum juga untuk menikah, fa'alaihi bisaumi, hendalah dia saum, karena saum itu lahu wijaun, benteng, perisai. Saum itu hikmahnya perisai, kasus syahwat, bisa menekan syahwat. Inilah 4 hikmah dari ibadah saum: memperbaharui iman dan menguatkannya, mengendali diri, kemudian memperhalus perasaan, dan yang keempat menekan arus bahayanya syahwat. Kemudian yang ketiga, nah, kita ada 5 poin pada subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah,
Yang ketiga, apa target yang harus dicapai? Target yang harus dicapai kalau menurut ayat Quran dari 183 sampai 188 ada 6. Targetnya yang harus dicapai 6. Setiap ayat dari 183 ada ayat terakhir targetnya sampai 188. Target pertama, la'alakum tattaqun, supaya bertakwa. Orang bertakwa itu bayarannya mahal, berlipat ganda. Orang bertakwa itu dikeluarkan dari kemelut kesulitan. Orang bertakwa itu diberi rezeki yang tidak disangka. Orang yang bertakwa itu dia akan, apabila ada kesulitan, ada kemudahan. Inilah target pertama untuk mendapatkan takwa. Yang kedua, ayat selanjutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Targetnya kita menjadi orang yang cerdik, yang cerdas, yang pandai. Artinya ilmunya akan ditambah oleh Allah karena kita saum. Terasa atau tidak, disadari atau tidak, wawasan diri kita, ilmu pengetahuan kita akan Allah tambah. Itu wewenang Allah, sehingga jadi tahu, setelah tahu betapa nikmat dari pahala saum. Kemudian yang ketiga, lalakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang bersyukur. Ibadah saum itu targetnya harus jadi hamba Allah yang bersyukur. Ibu sekalian, dalam hadis diceritakan, wa qalilun, sedikit sekali ya di antara hambaku ya, min ibadi ya, orang-orang yang apa? Orang yang bersyukur. Sedikit. Sampai Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Nabi lewat, apa tidak salah doamu? Iya Rasul, saya ingin jadi golongan sedikit. Kenapa tidak ingin golongan yang banyak? Golongan sedikit ya Allah. Allah bilang sedikit sekali yang bersyukur. Maksudnya aku ingin tercatat di sisi Allah menjadi orang yang bersyukur, yang jumlahnya sedikit. Syukur di sini adalah syukur mendapatkan petunjuk sampai kita jadi ahli masjid, sampai kita jadi ahli ibadah. Nah, syukur di situ, alhamdulillah ya Allah. Andai kata tidak kau berikan petunjuk, niscaya aku akan tersesat. Nah, syukur inilah disyukuri, asyukru al ibadah, syukur yang sebenarnya meningkatkan ibadah. Sudah 3 tuh. Kemudian yang keempat, la'alakum yarsudun, la'alahum yarsudun, semoga menjadi orang yang di jalan lurus. Hidup ini banyak jalan Pak, banyak kemana-mana. Kalau kita tidak petunjuk Allah yang diberikan pada kita, kemungkinan bisa tersesat. Maka begitu kita sudah berada dalam ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, ya kita bersyukur. Sampai waktu Ramadan kita saum. Kenikmatan ada. Orang yang saum, orang yang tidak saum diberi kolak waktu takjil, diberikan sop buntut waktu berbuka makan. Dua-duanya enak. Ini parhah tobi'iyah, gembira secara fisik saja untuk dunia. Tapi kalau ditanya gembira mana hatinya, yang saum dan tidak, tentu yang saum. Ada lebihnya, kolak sama enaknya, sop buntut sama enaknya, tapi hati berbeda. Nilai saum di situ. Kemudian kalau kita melihat yang lain dari itu semua, ternyata orang yang saum menunggu adzan. Kalau orang yang tidak saum ditunggu tidak adzan,
Ya enggak, kapan saja ada kepentingan yang saum, aku ingin cepat berbuka, mencapai target. Siapa yang cepat berbuka itu dicintai Allah, ya, itu dicintai oleh Allah, ya. Ajaluhum fitran, ahabul ibadi ilayya ajaluhum fitran. Orang yang saum lebih cepat berbuka itu dicintai Allah, maka adannya ditunggu, begitu adan cepat dia berbuka. Nah, jadi untuk jadi di jalan yang benar hendaklah kita targetkan. Sudah berapa tuh? 1, supaya bertakwa. 2, supaya jadi orang yang pandai berilmu. Yang 3, supaya di jalan yang benar. Target selanjutnya yang keempat, la'allahum yattaqun, tadi khusus untuk diri, sekarang untuk umat manusia. Berarti takwa itu jangan seorang saja, jangan satu keluarga saja, seluruh orang-orang harus bisa mencapai takwa, karena di dunia bersama, di surga bersama. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 disebutkan, al-akhilau yaumaidin ba'duhum li ba'din adun ila muttaqin. Semua yang kamu cintai, ini Az-Zukhruf 67, semua yang kamu sayangi, suami istri, istri suami, anak orang tua anak, karib kerabat, tetangga, bubar di akhirat kecuali orang yang bertakwa. Nah, di sini berarti takwa bukan hanya untuk sendiri, bukan hanya untuk keluarga, semua hamba-hamba Allah harus bisa mencapai target itu. Selanjutnya yang keenam, saya ulangi, yang pertama takwa, kedua soal pandai, ketiga bersyukur, keempat di jalan mencari jalan yang lurus, kelima takwa bersama semuanya, yang terakhir yang keenam adalah wa antum ta'lamun, supaya padahal kamu itu tahu. Ayat ini berkenaan dengan awalnya, janganlah kau ganggu makan harta orang lain sampai kalau di pengadilan menang, padahal kamu tahu itu harta orang, tapi kena pandai bersilat lidah, modalnya cukup, jadi kamu menang, lu makan, padahal kamu tahu. Nah, wa antum ta'lamun artinya mendidik kita. Kalau kita sudah tahu itu tidak baik, tinggalkan. Ini barokah keutamaan yang harus kita dapatkan, targetnya di bulan Ramadan. Yang terakhir ialah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir fadilah. Apa artinya fadilah? Keutamaan Ramadan. Yang pertama, orang yang melaksanakan saum Ramadan pasti diampuni Allah, pasti diampuni Allah, karena man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya semua itu. Kemudian taraweh, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, itu diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang saum itu doanya dikabul, doanya dikabul. Hadis Ibnu Majah, Bukhari, Muslim dan lain juga disebutkan salah satun, ada 3 golongan, la turadu, tidak ditolak dakwatuhum, dakwah mereka, doa mereka, maksudnya doa mereka tidak ditolak. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kedua, as-shaimu hatta yuftiro, yang saum sampai berbuka, tamatkan.
diampuni, dikabulkan doa mulai pagi sampai sore, dikabulkan. Dan yang ketiga, dakwatul madlum, orang yang dianiaya, yang dizolim. Yang tengah tadi orang yang saum doanya dikabul, sudah dua tuh. Yang saum diampuni, kemudian doanya dikabulkan. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berlipat ganda. Setiap anak Adam pahalanya di sisi Allah, kalau Allah kehendaki, itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Sab'umi'atin, ya, sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasan kita dan kehendak Allah. Nah, kemudian di samping dilipat gandakan hasil, yang keempatnya, orang yang saum terhormat ketika dipanggil masuk ke surga melalui pintu royan. Di situ mulutnya harum sekali. Sekarang kalau mau harum kan ada gosok dan lain sebagainya. Sudah dengan sendirinya yang saum itu bau mulutnya tidak ada, yang ada wangi, harum lebih dari kasturi. Kalau zaman sekarang lebih harum dari parfum. Disitulah hebatnya. Kemudian yang kelima, Allah memberikan kebahagiaan bagi yang saum itu ketika berbuka, ketika ketemu dengan Allah, dan diberikan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, antumus shaimun, ya, kalian ahli saum itu, ya. Innamalakum lakum wasumali wa najibi, semua amal untuk kamu, saum untukku. Maka saat itu aku akan berikan langsung. Itu kelima, keistimewaan fadilah bagi yang saum. Dan Rasul bersabda, ini hasilnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u. Banyak orang yang saumnya hanya berbalas dengan lapar. Nah, dahaga, lapar. Yang kedua, ruba, kebanyakan, ruba qaimin laisa lahu qiyamhu, ya, laisa lahu min qiyamihi illa sihrun, ya. Dan banyak orang yang tarwi tapi pahalanya cukup dengan apa tuh? Tidak ada pahala, yang ada capeknya saja, ya. Yang ada hanya tidak nyamannya saja, bagai terpaksa. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika Rasul ditanya, Rasul, supaya saya dapat pahala saumnya, supaya saya dapat pahala dari tarwihnya, supaya saya dapat memperoleh paket Ramadannya, apa yang harus kami lakukan? Dua untuk kalian. Pertama ikhlas, kedua benar. As-shawab, nah artinya benar. Al-ikhlas, dengan ikhlas saum untuk Allah, ibadah Ramadan untuk Allah. Dan yang kedua, tata caranya sesuai dengan sunnah Rasul yang diajarkan. Harus seperti apa saum yang sebenarnya? Menjaga lidah, menjaga diri, menjaga persaudaraan, sehingga dari Ramadan terbangun kesolidan persaudaraan karena terbina sebulan tarwih dan tadarusnya di masjid. Inilah paket kajian kita menjelang Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mendapatkan PDF dari buku yang saya buatkan, yang tahun lalu sudah saya kirimkan, ya bisa di-share saja oleh Bapak yang sudah ada kepada saudara-saudara keluarga besar dari Masjid Besar Peruri ini, sehingga bermanfaat, bisa dibuka-buka. Cukup dari yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan diri kami, kekeliruan dan keteladanan kami, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, teguhkan iman kami, berilah busana takwa
dandani kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, mudahkan bagi kami beramal soleh dalam bulan Ramadan ini. Berikanlah satu keistimewaan bagi kami mendapatkan mukminin, predikat mukminin muttaqin yang berakhlak mulia. Berilah keluarga sakinah, mawadah, warahmah, tambah ilmunya yang bermanfaat, tambah rizkinya yang luas, baik dan halal, tambahkan sehat lahir batin, akal fikiran, panjangkan umur kami dalam kebaikan. Jadikan kami semua keluarga besar ahli pengajian ini menjadi ahli surgamu yang penuh dengan kenikmatan, dan jadikan kami semua kelak bertetangga dengan semua ahli pengajian yang selalu hadir di saat kajian-kajian kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh masih pergi jambe. Demikian tadi taklim yang kita dengarkan adalah masalah-masalah saum di bulan Ramadan yang insya Allah Sabtu depan kita sudah memulai saum Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umur kita, dan juga dijadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mungkin dari jamaah ada yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, ya kita tutup taklim ini. Bagaimana, silakan. Mak baji gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf Ustaz, mau nanya sedikit nih. Di dalam bulan Ramadan kita selalu melaksanakan tarawih di Ba'da Isya. Apakah masih dibenarkan atau sunnah yang lainnya masih bisa dikerjakan, Ustaz? Sudah? Oh ya. Ya. Pertanyaan yang baik kakak-kakak untuk semua. Pada suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi, Rasul, saya Ba'da Isya. Ya, bagus, kamu orang ihtiyat. Ya, kami sering keliling di Jazirah Arab, jangan-jangan kelewatan, maka aku ambil Ba'da Isya. Kau orang ihtiyat, orang hati-hati, tak mau ketinggalan. Datang lagi Umar bin Khattab, kamu kapan? Saya suka lebih dari tengah malam, menjelang sepertiga malam. Wah, kamu orang kuat. Artinya kuat, siap bangun, yakin untuk tidak kebolosan. Nah, boleh juga berarti boleh Ba'da Isya atau sepertiga malam atau akhir malam sebelum sahur. Pendeknya selama malam tarwih bisa dilakukan. Maksudnya gini, Ustaz. Artinya kalau sudah tarawih sore, malamnya masih boleh mengerjakan lagi atau enggak? Artinya dua-duanya dikerjakan, sore udah tarawih, malam qiyamul lail lagi gitu. Tarwih itu adalah qiyamul lail yang ada di bulan Ramadan. Ya, sekali lagi, Rasulullah dikomentari oleh Aisyah. Rasulullah tak pernah menambahkan sholat malam lebih dari 11. Aisyah mengatakan paling dekat dengan Nabi, tahu bagaimana Nabi sholat malam. Rasulullah tak pernah menambahkan sholat malam lebih dari 11. Ya, nah jadi kalau kita lihat waktu i'tikaf, alhamdulillah di Masjidil Haram saya 2 tahun kemarin, karena sekarang banyak kesibukan ya, dan satu dengan yang lainnya bukan tidak, insya Allah ingin tiap tahun lah 23-24 kami i'tikaf di situ. Jadi tarawih di Masjidil Haram itu pertama dibuka Ba'da Isya ya,
Kemudian ba'da isya 11 rakaat atau bisa 10. Nah, yang punya keyakinan 11 tinggal tambah 1. Kalau sudah pas ternyata 11 rakaat selesai sudah. Kemudian setengah satu malam itu sholat juga. Yang kedua, yang dulu kadang-kadang ini hanya 2 orang imamnya itu Sudes, Surem. Sekarang ini yang 10 rakaat 11 rakaat itu 3 imam, kadang-kadang 3 imam ya. Nah, tetapi setiap malam jelas semuanya adalah 1 juz. Nah, jadi selesai maka 30 juz. Ya, besar juga harapan untuk tahun depan imam-imam yang mimpin tarawih di sini diberi kesempatan lah, misalnya saya juz 1 ya, juz 1 semalam kurang lebih 3/4 jam lah. Nanti Pak Gito malam kedua juz 2, Pak Haji Soleh malam ketiga juz. Nah, supaya seperti di Masjidil Haram enak sekali ya, 10 halaman setahun itu makannya kan dah. Nah, yang kedua yang setengah itu 13 ya. Tadi 10 kan, ini 13. Kalau 10 kurang 1 tinggal tambah. Kemudian ini 13, berarti selesai. Nah, orang bilang, ada yang mengatakan, oh itu mah sholat qiyamul lail. Nah, tetapi seluruhnya itu adalah bagian dari tarwih. Maka banyak juga yang subuh, yang dari sepertiga malam itu. Berarti sudah selesai 13, tidak nambah lagi. Lalu sahur, biasanya jam 3 kurang 1/4 sudah selesai, lalu sahur. Nah, berarti kalau melihat seperti itu, sesungguhnya Saudi Arabia membuka kesempatan boleh tarawihnya yang dari awal ba'da isya seperti Abu Bakar As-Siddiq, boleh juga seperti Umar bin Khattab yang lewat tengah malam. Hanya Aisyah mengatakan bahwa Rasul tidak pernah menambahkan sholat malam lebih dari 11. Berarti ini dua waktu saja ya. Nah, mudah-mudahan Pak Haji Gito dengan itu iktikaf daftar kepada kami ya tahun depannya, atau semuanya lah, mudah-mudahan ya Pak, diberi rezeki yang banyak, amin.